Hai teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Maafkan beberapa hari ini saya tidak sempat upload video karena memang ada kesibukan-kesibukan di balik layar yang memang tidak bisa dihindari. Oke, seperti yang teman-teman lihat, kerempongan kami tidak ada habisnya ya. Hari ini karena suami libur kerja, saya dan suami memutuskan untuk membuat rak-rak kecil ya di kamar mandi, di dapur untuk meletakkan botol-botol atau biar agak terlihat rapi lah. Karena di rumah yang kita bayar cukup mahal ini tidak dilengkapi dengan fasilitas yang kita pikir akan ya cukup memuaskan untuk kita ya, tapi ya sudah tidak apa-apa. Oke, sambil melihat kerempongan kami ya, kerempongan lebih tepatnya kerempongan suami saya ya. Saya di sini hanya untuk beres-beres itu piring-piring yang sudah dicuci ya. Nanti sambil dilihat apakah posisi yang ini Pak Su maksud sudah benar atau belum ya. Sambil menjawab ini ada satu pertanyaan yang perlu saya jelaskan di video ya. Ini katanya gini, kenapa sih memilih menikah dengan orang India? Memangnya di Indonesia nggak ada jodohnya? Oke, ini sebenarnya agak ini ya, membuat saya ini, jadi saya akan menjelaskan dengan versinya saya. Mungkin ada pertanyaan ini juga yang sudah banyak sekali ditanyakan ke teman-teman lain yang menikah dengan orang India, dan juga mungkin mereka sudah menjawab dengan versinya mereka, dan ini adalah jawaban versinya saya. Oke, di Indonesia juga banyak orang baik ya, teman-teman. Banyak yang bisa jadi jodoh. Jadi bukan karena di Indonesia tidak ada jodohnya. Saya juga sebenarnya dari awal tuh tidak pernah punya target atau niat. Ya, pokoknya saya harus jadi menikah dengan orang India atau menikah dengan orang luar negeri pokoknya. Tidak terpikirkan sampai ke situ lah awalnya tuh ya. Kebetulan saja memang saya ketemu dengan orang India yang mana adalah suami saya sekarang ini. Kemudian kami kenal ya, ngobrol semakin dekat dan ternyata memang merasa cocok ya teman-teman. Dan yang membuat saya memilih suami saya bukan karena dia orang India, bukan karena saya berpikir wah orang India lebih daripada orang Indonesia, tidak sama sekali, bukan. Saya memilih dia karena saya merasa nyaman sama suami saya. Kami bisa saling memahami, saling menghargai, dan yang paling penting saya melihat dia sebagai orang yang bisa diajak menjalani kehidupan bersama dengan saya ke depannya tentunya ya. Oke. Lalu mau orang Indonesia, India, Jepang atau orang dari negara manapun, menurut saya masing-masing punya kelebihan dan kekurangan ya teman-teman. Dan memilih menikah dengan orang yang berbeda keyakinan, berbeda negara itu tidak mudah ya. Kalau teman-teman tahu kami memang menikah berbeda keyakinan dengan keyakinan kami masing-masing. Ada perbedaan bahasa, budaya, makanan, kebiasaan, cara berpikir, bahkan hal-hal kecil dalam kehidupan sehari-hari yang kadang bisa berbeda. Menikah dengan orang Indonesia sendiri saja masih banyak perbedaannya, teman-teman. Apalagi dengan orang luar ya. Tapi justru di situ kami belajar untuk saling memahami dan menyesuaikan. Jadi kalau ditanya kenapa orang India ya, karena kebetulan jodohnya memang orang India, teman-teman. Bukan karena di Indonesia tidak ada jodoh. Mungkin jodoh saya, mungkin saja GPS-nya arahnya sedikit ke sampai India begitu. Jadi buat saya jodoh itu bukan tentang dia berasal dari negara mana ya, tapi tentang siapa orangnya dan bagaimana dia memperlakukan kita gitu. Lebih kepada ini ya, nature kepribadiannya ya, seperti itu. Karena kalau memang sudah cocok dan sama-sama mau berjuang, jarak dan perbedaan negara bukan alasan untuk tidak mencoba membangun kehidupan bersama, ya itu menurut saya dan suami saya. Dan kalau ada yang masih bertanya, tapi kenapa harus orang India ya? Saya juga tidak bisa menjelaskan kenapa Tuhan mengirimnya dari India gitu. Yang saya tahu orangnya sudah datang, cocok, akhirnya dinikahi, selesai. Jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi saya harap penjelasan ini cukup ini ya, menjawab teman-teman. Bukan ini sih, ada yang bertanya waktu itu, jadi saya berpikir ya kebetulan ya seperti itu, kebetulan bertemu cocoknya dengan orang India, kita mau bisa apa lagi teman-teman ya, tidak bisa terhindari. Seperti itu jawaban dari saya. Jadi saya sudah menjelaskan juga jawaban ini di kolom komentar yang bertanya ya. Jadi saya merasa bahwa saya perlu membuat dan menjelaskan juga di video. Makanya video ini teman-teman sambil menyaksikan kesibukan kami yang tidak biasa ya, yang tidak seberapa ini ya, sambil disaksikan begitu. Jadi keadaan rumah ini tuh ya saya tidak mau mengeluh ya, karena kita juga tidak tahu orang di luar sana juga masih ada yang banyak hidupnya lebih susah daripada kita ya.
Jadi kita berusaha meminimalisir karena memang orang yang kita sewa rumah ini kita WA, kita ini mereka untuk datang ke rumah untuk lihat kondisi bahwa ini ya seperti ini. Tapi tidak digubris juga. Sedangkan di kamar mandi tuh airnya tuh teman-teman entah kenapa di tembok tuh jadi lembab gitu. Masih banyak urusan di rumah ini yang memang perlu diselesaikan. Jadi sayang sekali ya, setiap hari libur tuh kenapa kita tidak pernah jalan-jalan keluar, jarang sekali. Selain cuaca di luar juga akhir-akhir ini hujan, jadi kita menjaga juga kan untuk selalu waspada dan menjaga keselamatan. Takutnya jalan jauh ada ini kan, kita menjaga itu, menghindari. Terus kita juga tidak bisa istirahat di hari yang libur ini karena saya kebetulan pekerjaannya saya itu ya kalau suami libur bisa saya liburkan juga ya kan, memang bekerjanya dari rumah teman-teman, seperti itu. Jadi